Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kembali di channel Wangsit Leluhur bersama saya Mike Marshall dan juga tentunya ditemenin sama teman-teman dari Eko Stantin. Dan malam hari ini ada Codot alias Ditra, terus juga ada Endo, ada malam hari ini yang ditunggu-tunggu dari kemarin ya, ada Bobong underscore Bah Bobong underscore Boy Friendly Limbong. Ini dia ya, yang kemarin sempat nggak bisa datang. Tapi hari ini entah kenapa kayaknya ada dendam pribadi atau masalah pribadi antara Boy sama Gron ya. Jadi Boy ada, Gron nggak ada. Gron ada, Boy nggak ada ya. Nggak tahu lah, cuman ya mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan cara baik-baik. Bobong the Negotiator. Dan hari ini kita spesial ingin ngebahas hal yang beberapa waktu lalu lagi rame nih, guys, tentang babi ngepet. Oh iya. Iya kan? Ya, di Depok ketangkep. Terus katanya ada sampai seorang ibu-ibu yang bilang, saya merhatikan banget ibu-ibu yang satu ini nih, nggak kerja tapi punya banyak uang. Kok saya menangkapnya langsung jadi kayak seuzon ya sama orang ya, jadi syirik ya jadinya ya. Iya, itu babi ngepet. Ini kan Indonesia luas banget nih soal budaya. Jangankan babi ngepet, tuyul, hal-hal yang bisa ngambil uang gitu ya. Terus banyak banget gitu. Salah satunya mungkin lagi viral kemarin ini babi ngepet nih. Sampai banyak juga mungkin beberapa media yang ngeliput. Tapi ada pernyataan yang unik dan ini buat gua pribadi nih teman-teman ya. Sempat ada yang bilang katanya gini, kenapa babi ini pengen langsung dibunuh atau langsung dimatikan? Karena makin langit gelap, makin kecil ukurannya. Dan yang dilihat memang benar, begitu udah kondisi babi udah kepotong, kepala itu jadi kecil loh. Jadi segini loh. Kecil loh. Kecil. Itu gimana guys? Apakah babi ngepet itu ada? Pertanyaan itu aja lah langsung. Babi ngepet ada nggak? Dok, ada nggak? Saya dulu ya. Ya, asal usul aja dulu nih. Nah ini nih, kenapa cerita dari babi ngepet? Sebenarnya itu bisa dibilang mitos, bisa dibilang cerita orang-orang dahulu ya. Urban legend. Ya, urban legend. Babi ngepet tuh berasal dari suatu daerah di Pulau Jawa khususnya. Itu tuh lebih spesifiknya di Kota Malang. Ya. Oke. Dan yang ingin berilmu ke babi ngepet itu, ini kan semacam pesugihan ya. Pesugihan itu di Gunung Kawi. Gunung Kawi. Jadi mereka ke Gunung Kawi ada bertemu dengan kuncenya, mungkin ingin mengambil ilmu pesugihan untuk memperkaya diri sendiri beserta keluarganya dengan ilmu hitam lah bisa dibilang. Iya. Jalur gelap. Mereka ke sana itu untuk itu lebih pesugihannya siluman ya. Karena beberapa yang saya tahu ada belut putih itu tuh licin. Itu biasanya dipakai sama orang-orang yang hampir sama. Pergunakan untuk jelek lah ya. Iya, buat ya susah ditangkap lah. Iya. Putih. Terus ada juga dulu ada yang sempat itu bilang apa bajing loncat. Iya, bajing loncat itu sebenarnya istilah hampir istilah ya. Iya. Cuma bener adanya itu juga ilmu bajing loncat ya. Ilmu bajing loncat. Dan yang terakhir ini babi ngepet. Okay. Iya. Kenapa bisa dibilang babi ngepet? Karena di perjanjian itu pun di gunung tersebut pun lebih ke siluman babi. Jadi perjanjiannya dengan siluman babi. Gitu. Dan syaratnya yang saya tahu, pernah dengar, mereka tuh berdua biasanya bersama istri atau orang yang disayangi. Wah,
istri atau syaratnya itu bersama istri atau orang yang disayangi. Untuk apa? Yang kita ketahui biasanya yang istrinya atau orang disayangi itu untuk menjaga lilinnya agar nggak mati ya. Ya. Tapi di situ juga kita harus ketahui mereka kalau melanggar perjanjian tersebut sebelum mereka ingin memutuskan memakai pesugihan tersebut bisa ada tumbalnya. Kalau kau melanggar apa nih? Tumbalnya siapa nih? Iya. Dan biasanya jatuhnya kepada keluarga atau anaknya. Waduh. Itu harus yang punya ini nggak sih Bang Boy? Harus yang punya keluarga? Harus yang udah punya anak gitu syaratnya atau gimana? Kalau syarat prasyarat kan sebenarnya negosiable. Sama aja kalau kita kalau kontrak kerja sama perusahaan atau gimana. Gimana yang jelas menyulitkan dan memberatkan karena dibalik resiko besar, hasil besar, resiko besar. Betul. Masih begitu, itu pun sama begitu. Dan kenapa harus berkeluarga? Karena yang kayak gitu tuh biasa nih. Mintanya tuh yang sudah kita punya niat aja udah dosa. Kita ngedilin aja udah dosa. Belum lagi ngikutin persyaratan. Jadi itu mah memang paket komplit. Menuju nerakanya tuh sekaligus. Iya, sekaligus ya. Rombongan langsung semua paket diambil paket komplit dia mah gitu. Anak coba kalau anak dikorbanin udah selesai, ngapain lagi coba biasa tuh anak. Kalau yang dikorbankan misalkan usaha gitu ya, mungkin orang banyak kali yang ngambil babinya. Banyak usaha dikorbanin. Iya, siapa tahu kan. Dia buat punya usaha. Iya. Enggak punya usaha gitu. Ya dapat plus. Dosa iya. Jadi dia punya usaha. Iya. Oke. Nah, Dot, gimana Dot tanggapan babi ngepet nih, Dot? Babi ngepet tanggapan dari saya sendiri ya emang sebuah itu ya jadi pesugihan sihir lah. Sihir iya. Masuknya yang dipakai buat ini. Iya itu. Sihir itu ya. Sama kayak suatu sihir lah. Berubah wujud bentuk diri jadi binatang. Siluman babi itu berarti. Tadi yang Endo bilang katanya. Iya, kan namanya babi ngepet. Ya masa mau jadi tirek? Oh iya. Benar. Iya. Saya salah pertanyaannya. Iya. Siluman babi makanya babi ngepet. Kalau tirek jadi tirek ngepet ya. Tipet. Tirek ngepet. Itu syaratnya apa sih biasanya? Yang ditahu nih sama teman-teman yang ditahuin pertama sudah deal mengikuti persyaratan. Itu datang maksudnya ketemunya datang sama orang yang bisa juga. Iya pasti bisa disebut itu kuncen yang khusus untuk pesugihan. Kalau di daerah Cirebon tuh ada kali jaga monyet, ada pelangon. Nah katanya di sana pesugihannya lewat hewan monyet waktu itu. Iya. Jadi setiap daerah atau setiap gunung biasanya itu berbeda. Tapi yang lebih banyak cerita mitos atau gunung tuh pasti Gunung Kawi lah. Banyak ceritanya di sana gitu. Kalau yang saya tahu juga itu syaratnya yang kalau sudah deal semua, pertama ini si lakinya atau si yang mau berubah jadi babinya itu memakan kotoran babi dulu. Hah? Memakan kotorannya. Oh iya? Iya. Makan kotoran babi? Ya kotoran yang dikasih sama si siluman babi. Oh, itu babinya aja haram apa kotorannya ya? Ya. Nggak, maksudnya ini dikasih itu udah bentuk real. Iya. Ya. Jangan kotoran kan, anak babi aja suka malu kan kalau sama induknya. Iya, karena induknya haram, nunduk aja kan kalau jalan. Wah, sebuah informasi sekali ya. Ini informasi yang sangat masuk akal. Bener sih, kenapa anak babi selalu nunduk jalannya karena malu ya, bapak ibunya babi ya. Jadi gitu. Ya, sebenarnya ada hubungan nggak sih dengan anak babi yang malu sama ibunya? Codot. Mungkin semacam ini. Apa sih namanya? Tes niatannya. Ya. Coba deh lu makan kotoran, lu mau nggak? Soalnya bisa jadi lu sekarang ngomong iya setuju, syarat-syarat oke lah. Oke, yang penting kan hasil dulu. Betul. Banyak yang sekarang kayak gitu kan. Penting hasil dulu, nanti soal perjanjian belakangan. Mikirin resikonya belakangan ya. Ya kan ini mah kita berandai-andai aja. Iya, benar. Berarti pertama janji dulu sama yang punya kasarnya orang kuncennya lah ya untuk si siluman babi itu. Udah bikin deal, yang dikorbankan adalah salah satunya tumbalnya keluarga. Suami istri. Iya. Nah, pertanyaannya kenapa harus lilin? Kan harus ada jaga lilin tuh. Lilin kan gampang mati. Mungkin agak lebih modern pakai senter kali ya. Dari powerbank genset. Jadi nyala terus. Kalau misalkan mau mati kan tinggal matiin aja, saklar itu lebih bagus. Kenapa harus lilin tuh?
Karena mungkin zaman dahulu tuh ibaratnya belum ada teknologi. Iya, belum ada teknologi. Sebenarnya bisa aja obor. Oh iya benar. Lebih susah. Lebih susah dong. Nah, iya kan? Ditiup yang ada gondongan ntar. Jadi lebih kalau saya melihatnya lebih ke ada api, ada unsur api di situ. Oke. Karena ada yang bilang kalau si apinya goyang, berarti dangdutan si babinya itu atau yang itu lagi terancam. Kalau apinya goyang. Iya, jadi si yang menjaga lilin itu harus benar-benar menjaga supaya api jangan mati. Kalau terdesak, di suatu keadaan terdesak, si lilin itu harus dimatikan. Karena biar si suaminya atau si laki-laki yang menjadi itu bisa berubah lagi menjadi manusia. Oke, yang kedua pertanyaan, kenapa harus babi hewannya? Karena kita perjanjian dengan siluman babi. Benar Dan kita ya. Dan di situ pun khusus ibaratnya di Gunung Kawi yang saya tahu itu emang lebih ke pesugihannya si siluman babi itu. Ya, siluman babi. Ya kebayang dong Mai kalau Tyrannosaurus. Iya sih. Gimana memalingnya Mai? Susah ya. Terus kenapa babi ngepet tuh harus gesek-gesek ke tembok gitu? Kenapa rumah? Sasarannya selalu rumah gitu ya. Padahal duit paling banyak di bank. Waduh. Keren. Iya kan? Keren. Di bank banyak uang, ATM. Jangan bilang nggak tahu pin. Karena ada penjaga yang lebih kuat energinya daripada si babi itu. Setiap ATM. ATM sih enggak. Kalau ATM enggak. Nah itu kenapa tuh, Dok? Kenapa babi ngepet nggak dilepasin aja gitu di ATM, kan banyak uangnya? Alasannya kenapa? Coba maksudnya biar diterima nih sama teman-teman nih. Zaman dulu nggak ada yang namanya bank. Iya. Nyimpen semua harta benda di satu tempat. Plak. Ya. Semua orang target ke sana untuk maling. Enggak semua harta benda disimpan di rumah masing-masing. Gitu. Kalau sekarang ATM, bank, itu kan udah ke zaman modern nih. Iya. Lagian logikanya besi siapa sih yang bisa nembus? Iya. Maksudnya tuh. Terus gesek-gesek di situ dia. ATM pernah nggak ada di tempat-tempat yang memang terpencil, nggak rame, yang punya bank juga nggak mau masang di tempat sepi. Iya sih, benar. Coba deh, Pinggir jalan. ada nggak pinggir jalan itu kan banyak tuh pinggir jalan yang kosong gitu, bikin aja di situ murah kok, nggak bayar. Kenapa harus di tempat-tempat keramaian? Iya benar ya. Oh iya benar-benar. Jangan jadi mikirnya jangankan siluman babi gitu, manusia aja yang punya banknya aja nggak mau gitu untuk naruh di sana. Benar. Apalagi yang saya khawatirin kalau misalkan ada yang gitu yang jadi siluman babi ya. Jadi babi ngepet terus lewat depan orang yang usaha BPK. Wah, habis. Bisa nih Makan. Tombak lah. Malah udah sediain duit ya di sini. Nih duit tah. Ayo pancingan banyak gitu. Depan BPK ada BPK babi panggang karo ya tuh. Makanannya gratis. Oke, itu babi. Terus kenapa siluman babi? Ketebak tuh akhirnya. Kenapa? Karena perjanjian dengan siluman babi. Terus ketiga, pertanyaan apa tadi ada pertanyaan dari Dika. Naon? Kira-kira pertanyaan tentang babi ngepet nih. Kenapa nah? Babi teh mana pernah berita teh bugil kan? Oh iya, bugil itu kenapa tuh, Dok? Emang persyaratan harus bugil apa gimana? Katanya yang nangkapnya ada 7 orang bugil nih. Tahu. Nangkapnya harus bugil. Harus bugil katanya yang nangkapnya bener. Itu tuh rumor, bisa dibilang rumor atau apa ya? Ya berita yang belum tentu kebenarannya gitu. Sebenarnya enggak lah. Enggak harus bugil. Enggak harus bugil. Ngapain juga bugil? Mempermalukan diri sendiri kan? Iya. Enggak. Kalau itu kalau menurut saya sendiri pribadi enggak. Oke, ciri-ciri babi ngepet kayak gimana, Dok? Karena banyak nih, begitu tangkap babi ngepet, orang sekitar udah meyakini kalau itu babi ngepet. Iya. Tapi berita keluarnya bukan, ini tuh babi beneran gitu. Yang padahal nih menurut kita gini, kasus yang kemarin di kota kemarin itu buat saya pribadi sih kayak itu kan kota ya. Iya. Terus babi hutan gitu yang masuk ke situ, bagong kalau kata orang Sukabumi mah ya. Iya. Bagong babi hutan gitu. Lain hal kalau yang masuknya babi peternakan, babi potong. Mungkin aja kalau babi potong kan oh ya benar lepas dari peternakan atau apa masih masuk akal. Ini babi hutan yang di mana itu kota gitu. Ciri-cirinya lebih spesifiknya itu lebih detail. Ciri-ciri babi ngepet tuh. Kalau ciri babi ngepet tuh jadi si kaki belakangnya tuh nyerupain kaki manusia. Terus yang depannya tuh tangan manusia. Terus di pusarnya tuh ada lingkaran putih. Di pusernya? Iya.
Nah yang kemarin ketangkep itu gimana? Itu kan full udah babi. Apakah dia sudah menjadi babi ngepet seutuhnya yang sempurna? Sebenarnya sih kalau yang dari video kemarin ya, yang nggak harus lah babinya itu dibunuh. Yang harus didatangin kan ruh orang yang memanfaatkan babi tersebut. Itu prosesnya gimana? Maksudnya pas begitu dia udah perjanjian nih, itu dia pakai kain hitam kan kalau di film-film gitu. Itu bener nggak? Ya itu salah satu. Itu prosesnya. Ritualnya. Kok bisa gitu manusia berubah gitu jadi? Nah itu kontrak tadi dibuat waktu pesugihan deal-dealan sama kuncen atau dukun yang ngeiyain itu kan sebelumnya kan pasti dikasih tahu prasyarat. Semua pesugihan pun ada syarat-syaratnya, tata caranya sebelum ngelakuin gitu kan. Ya mungkin ya dengan tudung hitam, makan dulu kotoran untuk kayak ngikat kontrak kerja sama kayak deal-dealannya, mungkin kayak gitu. Pas sudah mau ritual ya dia harus pakai tudung hitam mungkin biar coba kalau bayangin telanjang. Kan harus telanjang. Iya. Kusuk. Langsung jadi babi. Kan aneh. Oh iya. Tapi kan kalau pakai tudung hitam nggak kelihatan prosesnya. Tiba-tiba langsung jadi babi kan lebih kayak sulap loh mungkin jadinya. Iya. Prosesnya gimana? Sedangkan itu kan manusia nih. Manusia berubah jadi Power Ranger, berubah jadi apa segala macam cuma ada di film. Iya. Kalau penjelasan tentang dari dunia goib berubah nih, bisa merubah badan manusia itu gimana? Ya ada memang. Kalau kita lihat film-film yang dulu manusia siluman, manusia apa itu memang ada orang jalan pada saat keperluan atau kepentingan tertentu jadi siluman atau jadi makhluk ada. Dari makhluk jadi orang pun ada gitu kan. Kalau proses perubahan ini sih setahu ini ya mulai dari kepala. Dari kepala iya, jadi beruntun gitu kan itu nggak langsung berarti nggak langsung cep gitu. Enggak, itu juga lumayan proses ya, ritualnya nggak langsung jadi babi gitu. Pas mau jadi orang lagi tuh wah enak banget kan. Cepet banget, enak mau kaburnya juga gimana gitu. Cuman dari kepala dulu prosesnya. Nanti baru proses ke badan karena dia pasti nggak mungkin berdiri dong. Wah ini babi kan pasti dia agak nunduk-nunduk dulu, agak merangkak biar jadi aja. Jadi itu kemarin prosesnya awalnya gede, terus lama-lama jadi nyiut loh, jadi kecil. Kenapa babinya? Padahal apa karena nggak dikasih makan seharian? Enggak dong. Ciri-ciri babi itu kan yang tadi tuh. Dari mulai ciri-ciri deh. Kalau babi beneran aja, beneran. Dia pasti shock diliatin orang. Iya bener. Dia pasti ini cenderung inilah apa namanya karakteristik atau sifat-sifat hewan liar. Dia pasti nyudut terus. Dia kaget gitu ngeliat kerumunan orang, dia pasti merasa asing. Nyudut terus. Ini enggak, dia cuek aja kayak hewan jinak gitu loh. Kayak udah jinak aja ini. Gitu kan. Terus apa tadi yang perubahannya? Iya, perubahannya juga kan kayak gitu. Kenapa jadi mengecil? Dia karena ada mitosnya. Semakin matahari terbenam, dia itu semakin hilang. Oh. Makanya waktu di yang berita itu makin kecil. Dari kita lihat kalau dari video awal tuh lumayan lah itu kan kayak anak kambing ya, kayak anak kambing. Tiba-tiba jadi kecil. Pas sudah mau endingnya. Betul. Padahal kalau misalkan saran dari saya sih kemarin jangan langsung dipotong ya dengan kondisi segitu ya. Harus tunggu aja sampai segini nih. Kan gampang, tinggal gecek aja gitu ya. Bener nggak? Bener dong. Ya kan, jadi biar nggak. Wah, makin kecil tungguin. Sampai segini, ambil batu kecek tuh. Tak gitu langsung. Ya kan? Iya. Ini apa lagi sih? Mbak, ntar dulu nih. Sini. Mbak Jabar, ntar dulu Mbak Jabar. Simpen dulu bawah. Oke. Mbak, kan kita belum panggil. Ya, ini kita lagi cerita babi ngepet, Mbak, ceritanya. Ya, kita tadi belum ada berbicara ya untuk panggil supaya Mbak Jabar bisa gambar siluman babi kan. Ya maksudnya di sini Mbak Jabar mau ngapain? Saya Gunda. Oh, Mbak Jabar. Ceritanya Mbak Jabar nih Gundala. Gulana. Oh iya, itu maksudnya. Jadi sebenarnya kita pernah ngeliat sosok babi ngepet tuh auto angkatan kita tuh pasti pernah sekali ketemu sama babi ngepet ini dan kan nggak semua orang bisa jadi babi ngepet. Yang saya gambar pasti pernah lihat kalian semua. Ini enggak, maksudnya contoh kota kemarin itu kan dia ini Mbak, maksudnya jarang gitu ada orang, prosesnya aja lama Mbak, pengorbanannya gede loh. Ini prosesnya juga lama deh.
seperti kayak gitu tuh. Coba lihat yang Jadi, kalian juga pernah lihat sosok babi ini. Dia Panglima Tiang Peng. Jadi prosesnya lama dia. Iya sih. Iya. Bener, dia siluman babi, betul. Cuman kan ini Cut Pat Kai namanya di film. Ini prosesnya lama Pak. Tahu, dia ngelakuin kesalahan dulu. Dia mati pergi ke kayangan, dihukum jadi siluman babi. Dulunya jenderal dia. Iya, dia apa namanya? Reinkarnasi tuh. Reinkarnasi. Iya itu. Tapi dia nggak suka uang loh. Dia nggak suka uang. Cewek dia. Kayak cewek. Kalau gini jangan gambar ini, gambar codot aja. Codot suka cewek soalnya. Oh gitu ya. Sama cepat kayak Pas gitu ya. Pas Mbah Jabar masuk tuh udah nggak enak hati. Awalnya tuh pengen pulang kayak gitu. Bedanya, kalau ini dia nggak suka nawarin produk, kalau dia suka nawarin produk. Iya, ini kan General Tian Peng, General TNC dia, MLM. Saya sekalian ngobrol tentang apa sih? Ngapain? Kesini tekotnya sini, di sini terus sini. Bukan ini tekot nih. Ininya. Aduh, ada aja nih taruh lagi balikin lagi. Nah, kan lepas deh tuh ini ya. Ini ikutan Simbah nih. Aduh, Mbak Jabar. Lu cerita aja, Mbak. Ada. Apa ceritanya apa? Nah, jadi untuk si babi ngepet ini, kenapa pas dia gede bisa jadi mengecil? Kan udah tadi ditanyain. Udah. Terus jangan mengulang pertanyaan yang sudah ditanyakan. Saya kan tadi gambar, Pak. Saya tahu. Oke. Terus kenapa yang lengkap harus telanjang? Kan udah tadi ditanyain. Mbak dari tadi nanya ngulang-ngulang mulu kayak orang remedial nih. Oke, ini terakhir. Iya. Sebenarnya kalau dari segi biasanya kan Nangkap. yang oh iya, nah penangkal terakhir. Kok jadi saya yang tahu mau nanya apa ya? Saya bisa baca pikiran Bapak. Penangkal dari babi hutan itu apa? Selain kita kan Babi bukan babi hutan. Babi ngepet dong. Babi ngepet dong. itu spontan aja. Selain apa tadi? Ya, jadi babi ngepet itu kan pasti ada penangkalnya. Untuk biar rumah kita nggak kemalingan, salah satunya kita nggak punya uang. Iya. Salah satu penangkal. Nggak jadi target incerannya. Tapi kalau saya kebetulan ada uang nih kan takut gimana? Ya, nggak usah takut. Adain aja dulu uangnya, Mbak. Nggak usah takut dulu. Iya, takut gitu, yang Mbak. bener itu adain dulu duitnya baru ngerasa takut. Dia mau nggak ada duitnya udah ngerasa takut. Dan insecure duluan. Gampang penangkalnya. Penangkalnya apa tuh? Mau itu babi ngepet, tuyul, bahkan jenglot gitu kan. Sebenarnya sama mereka pun sejelek-jeleknya yang mereka lakukan, tetap ada batasan-batasan yang bisa dilakukan. Contohnya itu kalau itu uang halal kita dapat, kalau itu sudah kita doakan, kalau itu kita niatkan untuk yang baik, entah itu Menafkahi. entah itu kita apa namanya berbagi sama Sodako. sodako, mau infak, mau apapun gitu. Mudah-mudahan nggak Terhindar. Oh iya, soalnya kan nggak boleh juga kita masang ini kan, kadang ada yang masangin di rumah tuh kayak tulisan-tulisan Arab gitu kan. Iya. Nggak boleh kan. ya gitu. Ya sebenarnya kan gini, mau itu bambu kuning, mau itu benda pusaka, ladang kuda, mau itu rajah ditempel dalam bentuk tulisan, dalam bentuk paku, disebut penglaris apapun, harus paham konsepnya adalah doa. Ketika niatannya doa, insya Allah diaminkan oleh semua Makhluk gitu ya. Gitu, jadi cara menangkalnya. Yang penting tujuannya si uang yang kita punya, harta yang kita punya itu ditujukan untuk yang baik. Hal yang baik. Caranya gimana? Ya kalau punya nih, kalau Mbah punya duit, ditulisin ini buat amal gitu, ini buat sumbangan. Coba yang satu buat Adira. Itu cicilan. Itu cicilan. Kalau mau simpel lagi, Mbah punya uang nih, tulisin di depan, diamplopin, tulisin mohon maaf jangan diambil ya babi gitu. Jadi pas dia mau ngepet nih, oh nggak boleh gitu, dia ngindar. Pas tadi kasihan. Terus mungkin cara yang lain penangkalnya teman-teman dari rumah supaya tidak terkena babi ngepet, coba tanamkan paku sebanyak-banyaknya di tembok rumah. Kan babi ngepet gesek-gesek. Oh iya. Nah, kan otomatis pas gesek-gesek keluka kan, kita bisa tahu ciri-cirinya nanti siapa yang jadi babi ngepetnya. Kalau dia jalan
nggak pakai celana bagian belakang dengan kondisi pantat lecet-lecet, berarti dia babi ngepet. Udah balsam aja pak, semua dibalsam. Dibalsam? Iya. Emang mumi dibalsam? Enggak balsam yang geli-geli itu yang panas. Ini ada lagi nih. Biasa kan kalau misalkan kita mau pesugihan, sama tuh ada paket komplitnya. Biasa nih kalau kita ngelihat keseharian pemburu ya, dibarengin anjing. Jadi anjing itu cuman sekedar memperkecil ruang gerak babi. Iya. Biar nggak makin melebar Betul. lari ke mall. Betul ya. Gitulah. Ngegiring. Ngegiring. Ada paket komplitnya itu. Oh iya? Jadi si babi ngepet dibarengin sama si anjing, niatnya menjaga. Oh. Entah itu menjaga, entah itu pengalih perhatian. Oh gitu. Iya, misalkan ada orang lewat nih. Ini lagi eksekusi gitu. Berusaha. Orang cenderung nih, orang di Indonesia terutama muslim ngelihat anjing tuh lari. Nggak ada yang sok-sok jagoan. Namanya kecil padahal. Pasti lari. Itu. Jadi biar ini sukses. Mungkin itu paket komplit. Lain hal kalau itu nggak bisa digunakan kayaknya kalau untuk di daerah luar Jawa sana. Habis. Begitu Sumatera ada tuh ya. Iya Sumatera. Apa nih? Sulawesi Utara kan. Lewat Pasar Tomohon, wah langsung. Begitu lewat, wah ada 2 nih kan. Tidak ngaruh guys. Tulup. Ngepet kamu yang jaga diambil juga. Iya. Kembali aja bukan anjing, bukan kita yang lari, anjingnya yang lari. Orang. Tapi kan itu budaya, maksudnya budaya. Maksudnya di sini kita nggak ada maksud untuk rasis gitu. Kan budaya budaya Indonesia lah itu salah satu kelebihan lah gitu. Nah, tadi penangkalnya ternyata udah tahu nih. Nah, kira-kira sebenarnya babi ngepet itu kan kita selama ini melihatnya untuk ditujukan yang negatif. Bisa nggak sih babi ngepet digunakan untuk positif? Contohnya, coba contoh yang positif apa kira-kira? Misalkan dia ngegesek nih, yang diambil bukan uang. Tapi? Yang diambil uang maksudnya yang diambil dari uang-uang koruptor gitu, khusus untuk koruptor-koruptor. Nah, terus uangnya gimana? Uangnya diambil sama babi, serahkan lagi ke pemerintah. Ya gimana ya Pak, masa babi ngepet ngambil duit dari setan? Yang kelakuannya kayak setan. Iya juga sih. Enggak gitu. Yang sama aja. Konsepnya kamu jangan membenarkan sesuatu kesalahan. Orang Udah jelas tuh salah. Kamu benarkan hanya untuk pembenaran yang berikutnya. Salah ya salah, benar. Salah. Benar ya benar, salah. Oh, berarti- Ada ibarat untung rugi, emang siapa yang tahu ukuran dosa? Oh iya sih bener. Berarti nggak babi ngepet intinya adalah negatif aja ya. Nggak bisa untuk ditujukan yang positif. Karena dari awalnya pun ibaratnya prosesnya pun udah niatnya pun ke Untuk- kucing atau ke bukan kucing gunung ya. Ini lebih ke kayak dukunnya Iya, atau dukunnya. gurunya itu udah jelek. Tujuannya gelap lah ya. Tujuannya jelek. Ilmu Dan hitam ilmu ini. hitam itu udah pasti. Pesugihan itu di mana-mana pesugihan nggak dibenarkan. Tapi yang kasus saya kemarin itu lebih jahat dari pesugihan si babi ngepetnya sendiri karena udah nuduh tetangga. Iya. Ya, Maksud- itu bener. Itu jadi keresahannya kan. Iya, keresahan itu itu. lebih jahat. Ya maksudnya gini, hal-hal yang kayak gitu kan kita nggak bisa buktiin dengan real gitu. Susah juga. Tadi sempat di belakang kita ngobrol kayak nggak mungkin warga nungguin supaya babi jadi manusia gitu. Prosesnya nggak kayak gitu ya, Ndo ya? Enggak. Ini si babi, lu nungguin apa sih? Iya, nggak bisa. Yang bisa dilakukan pada saat waktu itu adalah harusnya jangan menunggu babi berubah jadi manusia. Tunggu berubah babi itu menjadi yang lebih baik. Coba. Babi kecap. Babi guling. Guling. Nggak, coba jangan langsung dimarah-marahin, oh bunuh jangan. Coba bisikin kayak, nah udah tobat gitu. Nggak ada gunanya jadi babi. Coba agak bagusan dikit, tapir atau apa. Coba, iya maksudnya, coba jadi tapir gitu kan, hewan dilindungi. Kucing. Kucing. Ya. Jadi kalau misalkan itu nggak ada kecurigaan gitu guys. Tapi tak aneh juga apa ada di warga datang tapir lebih takut saya. Tapi kan dilindungi nggak boleh dibunuh. Iya sih. Kalau dibunuh salah warganya. Tapi Ya kan kucing nggak ada ritual tapir ngepet. Iya makanya mungkin ya tadi mungkin bisa dibilang ini buat para pelaku orang-orang yang punya ilmu hitam, penguasa ilmu babi ngepet lah ya. Tolong diupdate supaya bisa ngegesek ATM, bank. Karena kan tadi dijelasin itu mungkin zaman dulu kan ada di rumah belum diupdate kali ya. Tapi update-nya sekarang malah lebih jahat pak. Tadi si settingan babi ngepet itu jadi suatu settingan yang lebih pintar lagi ya. Gimana? Tapi bener ada pepatah dulu yang sering dibilang, sering diupdate nih di sosial media. Bekerja keraslah sampai orang di luar sana bilang hasil keringatmu itu dari ngepet. Iya.
Dan ini kejadian guys. Coba Sama kayak itu kan, berkaryalah hingga hinaan menjadi pukulan. Nah, bener. Kok dipukul? Kok jadi pukulan? Makin buruk dong. Makin buruk Makin dong. jelek dong. Itu mungkin cocok diterapkan untuk pelaku babi ngepetnya. Codot. Ya itulah intinya, babi ngepet selalu digunakan untuk negatif. Kalau bisa yang nonton carilah uang yang halal gitu, jangan yang haram. Karena apapun yang didapatkan secara haram, hasilnya nggak akan pernah puas gitu ya. Manusia ditambah manusia tempatnya nggak pernah puas gitu. Kayak Mbah Jabar dulu sempet pengen jadi apa? Mbah Jabar dulu ikut siluman apa? Berang-berang ya. Cuman nggak berhasil. Niatnya pengen ngegasak uang. Siluman gitu. monyet siapa pengen. Cuman jadi si monyet, si buntutnya tuh nggak tumbuh ke belakang, tapi ke depan. Pendek lagi, gagal. jadi monyetnya saya gagal. Setengah. Aduh, ya itulah intinya ya. Sama yang digambar ini bukan siluman. Ini siluman babi Jenderal TNI yang Cut Patkai film Kerasakti. Ya itu intinya. Cobalah bersikap yang cari uang yang halal. Entah itu pakai tuyul atau apa, janganlah. Ya, karena tuyul pun tidak halal gitu ya. Tujuannya hanya untuk ngambil uang gitu. Tuyul pun kan tekun, usaha, yakin, ulet. Dan L-nya? L-nya apa ya? Tidak lengkap. Tuyul dong jadinya. Iya, L-nya lupa. Intinya adalah bersikaplah yang baik, hiduplah yang baik, karena nggak usah kita ngomongin soal agama dulu deh. Kita nggak usah ngomongin soal ini. Alam itu merekam, ya kan? Kalau kita berbuat baik, alam akan memberikan hal baik juga buat kita, gitu. Tidak tentu alam doang, bahkan vetiveranya pun bakal ngasih sesuatu yang baik buat kita. Ya si baru ya, makanya si baru banget tuh. Alam pasti vetivera ya. Terima kasih banyak pokoknya buat tim Konstantin, buat Bang Boy yang sudah gabung. Siap. Makasih banyak buat Endo, buat Codot yang dari tadi nutup mulut mulu. Kenapa deh? Lagi mau demo, tutup mulut. Gak mau bersuara. Mbak Jabar, terima kasih banyak atas lukisannya yang sangat-sangat penting sekali. Nanti gak usah diambil stock shoot, di shoot gitu ya, gak usah ya. Ini bukan ini. Si anjir gak penting pisan. Apa dong shoot pakai? Tadi requestnya, gue tuh request apa coba Bang? Request gambar Piglet. Babinya di Winnie the Pooh. Gambar cut pakai. Tapi ini lebih lucu lah. Memang bener sih. Bener siluman babi seutuhnya ini bener-bener. Ya nggak apa-apa. Bagus nanti ini ya. Pokoknya nanti kan study tour kita, nanti kan cerita pengalaman bareng sama bintang tamu kita. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen pengalaman apapun yang pengen ditanyain sama teman-teman Konstantin. Mudah-mudahan nanti kita bisa jawab. Terima kasih banyak juga ini buat ini apa sih, Kranio ya? Buat Kranio yang sudah support bukan ini support Kranio. Terus Anda nggak pakai jaket Kranio sih, pakai dong, pakai Kranio kerannya iyo banget. Iya, enggak juga sih. Ada akun Instagram nanti nongol di ini, link Shopee juga ada di deskripsi. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata, kita hanya bercanda di sini ya. Tapi info yang kita sampaikan tadi nggak bercanda, itu serius, beneran. Ambil yang baiknya, buang yang jeleknya. Hiduplah sebagaimana kita hidup untuk menyenangkan kita, orang lain, dan juga hidup yang baik-baik aja. Sampai jumpa di episode Wangsit Leluhur selanjutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.